Shalom, selamat pagi saudaraku. Puji dan syukur kepada Tuhan oleh karena berkat-Nya kita dapat bertemu lagi dalam renungan pagi 7 menit bersama Tuhan. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Bobby Nanaryain. Renungan pagi kita pada hari ini berjudul Allah mengingat. Terdapat dalam Kejadian pasalnya yang ke-8 ayatnya yang pertama. Sebelum kita di ayat yang pertama, Kejadian pasalnya yang ke-7 ayat 24 berkata, "Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam batra itu." Kejadian pasalnya yang ke-8 ayatnya yang pertama. Saudaraku yang kekasih, kata mengingat adalah kata yang menarik untuk ditelusuri. Ada beberapa kali dalam Alkitab kata ini disebutkan dalam hubungan Allah dengan seseorang. Kata mengingat ini dalam bahasa aslinya yaitu zakar. Kata ini juga digunakan dalam Kejadian pasal 19 ayat 29 ketika Allah menyelamatkan Lot hanya karena Allah mengingat Abraham yang telah setia kepadanya dan yang sudah berupaya untuk bermohon belas kasihan Tuhan sebelumnya dalam doa syafaatnya dalam Kejadian pasal 18 ayat 16-33 agar kiranya Allah tidak membinasakan Sodom dan Gomora karena keponakannya ada di sana, yaitu Lot. Walaupun mungkin Lot sendiri tidak sempat berdoa untuk itu. Kata ini juga terdapat di dalam Kejadian 30 ayat 22. Ketika Allah mengingat Rahel dengan membukakan kandungannya setelah ia memohon kepada Allah. Ada lagi dalam Keluaran 2 ayat 24 ketika Allah mengingat orang Israel setelah mereka mengerang meminta tolong dan Allah mendengar teriakan mereka oleh sebab Allah mengingat perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Mengingat memberi kesan bahwa Allah selalu menaruh perhatian dan fokusnya kepada keperluan dan keadaan manusia. Kondisi umatnya itulah yang selalu ada dalam pikirannya. Saudara bisa bayangkan jika kita menyampaikan permohonan kita kepada seorang atasan atau pimpinan dan mendengar jawaban seperti ini. "Suratmu ada di urutan pertama di mejaku." Atau, "Hari ini dalam rapat namamu ada di urutan pertama yang akan dibicarakan." Atau, "Engkau selalu menjadi prioritas utama di dalam pikiranku." Kata-kata di atas tentu akan sangat-sangat menyenangkan bagi kita. Apalagi di saat keadaan membutuhkan penyelesaian cepat dan perlu tanggapan yang positif. Wow, kata-kata itu sangat-sangat menghibur kita dan menyemangati kita. Ingat saudara, Nuh, Lot, Rahel, bahkan orang Israel pernah mengalaminya. Mereka tidak hanya diperbincangkan oleh Allah, tapi ditindaklanjuti Allah dengan memberikan apa yang mereka harapkan dan butuhkan. Bagaimana dengan kita hari ini? Mungkinkah Allah mengingat kita? Sangat-sangat mungkin, saudaraku. Tapi mungkinkah kita mengingat Allah? Ataukah kita akan seperti yang Allah sebutkan dalam Hakim-Hakim 3 ayat 7? Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Yang paling berbahaya lagi jika terjadi seperti dalam 1 Samuel 12 ayat 9. Tetapi mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan Hasor Filistin Moab yang berperang melawan mereka. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, begitu berbahayanya kehidupan ini jika kita melupakan Allah dan Allah meninggalkan kita. Ingat saudaraku, jika Nuh tidak diingat oleh Allah, maka kehidupannya mungkin hanya berakhir di batra.
Jika Allah tidak mengingat doa Abraham, maka mungkin nasib Lot akan sama seperti penduduk Sodom yang lainnya. Jika Allah tidak mengingat permohonan Rahel, maka untuk selamanya ia akan menjadi wanita cantik tapi mandul dan tidak memiliki anak seumur hidupnya. Jika Allah tidak mengingat keadaan Israel saat itu, maka untuk selamanya mereka akan tetap ada di Mesir dan hidup sebagai budak di sana. Dan jika Allah tidak mengingat kita, maka mungkin kita tidak ada lagi pada pagi hari ini. Allah kita selalu adalah Allah yang tetap taat pada perjanjiannya. Dia akan selalu mengingat apapun yang dijanjikannya. Sementara kita manusia sering melupakan bahkan meninggalkan perjanjian kita dengan Allah. Pada penutupan tahun kemarin, berapa banyak perjanjian dan komitmen yang sudah kita buat di hadapan Tuhan. Ingat saudaraku, Allah kita tidak mungkin lupa dengan perjanjian itu. Semoga hari ini kita mengingat Tuhan seperti Tuhan yang selalu mengingat kita. Dan kiranya hari ini berkat perjanjian Tuhan akan menjadi bagian kita ketika kita menaruh pikiran kita kepada Tuhan dan Ia mengingat kita. Tuhan memberkati kita. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau Allah yang selalu mengingat kami. Puji Tuhan, oleh karena Engkau mengingat kami bangun lagi pada pagi hari ini dengan selamat. Terima kasih untuk perjanjian-Mu pada pagi hari lewat firman-Mu. Sebagaimana Engkau mengingat Nuh, Engkau mengingat Lot, Engkau mengingat Rahel, dan Engkau juga mengingat orang Israel. Kami percaya Engkau juga mengingat kami pada pagi hari ini. Biarlah dalam pikiran kami hari ini juga kami tetap mengingat Engkau dalam kehidupan kami. Dan biarlah berkat-Mu menjadi bagian kami. Hamba mendoakan saudara-saudara kami yang sementara mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Diberkati mereka secara pribadi, diberkati rumah tangga mereka, diberkati keluarga mereka, diberkati pekerjaan mereka hari ini yang akan mereka lakukan. Pimpin kami sepanjang hari ini, tolonglah kami Tuhan, berkati kami, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.